Alright, today we gonna learn about another English text. But before we start our video today, make sure you have click subscribe button, ring the bell notification for more updates. Alright, let's move on to the videos. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan tentunya? Oke, kita berjumpa lagi di SmartGain YouTube channel bersama Uncle Hidayat. Yang pasti, it's time for Learn English. Hari ini kita akan belajar tentang English text, another English text. Uncle akan mengajarkan kalian tentang procedure text. Ya, ini biasanya keluar dalam ujian-ujian ya. Apalagi untuk teman-teman kelas 10 ke atas pasti akan menemukan teks ini. Alright, here we go. Langsung aja. Apa itu procedure text? Procedure text atau teks prosedur dalam bahasa Indonesia adalah teks yang berisi tentang bagaimana cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Itu adalah prosedur teks yang disertai dengan langkah-langkah pastinya. Untuk generic structure-nya sendiri, prosedur teks itu mempunyai struktur seperti ini. Ada goals, aim, materials, and ways atau step. Oke, yang pertama adalah goals. Goals itu adalah bagian judul di mana judulnya sudah pasti memiliki tujuan, yaitu contohnya seperti ini. Cara membuat bergedel tempe. How to make a bergedel tempe. Biasanya seperti itu. Atau seperti ini. How to make a milkshake. How to make a nasi goreng. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat nasi goreng. Judulnya yang lengkap adalah bagaimana cara membuat nasi goreng. Seperti itu. Oke? Untuk struktur yang selanjutnya adalah materials. Materials atau ingredients itu adalah bagian di mana berisi tentang bahan-bahan atau equipment yang diperlukan. Ya, contohnya how to make milkshake tadi. Ingredientsnya ada apa aja? Ada milk atau susu, ada water, air, ada juga strawberry maybe, and ada juga ice atau es. Nah, ditulis di sana di ingredients atau materials ada bahan apa aja sih yang kita butuhkan untuk membuat milkshake tadi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ways atau step. Step di mana bagian ini berisi cara atau langkah cara membuat sesuatu tersebut. Misalkan tadi membuat milkshake. Isinya sih biasanya seperti ini. First, put some water and milk. Misalkan contohnya seperti itu, ya. Nah, untuk prosedur teks itu sendiri punya ciri-ciri seperti apa sih, Uncle? Jadi, ciri-ciri dari prosedur teks itu sendiri, yang pertama pasti menggunakan simple present tense. Menggunakan tata bahasa yang sangat simple sekali, yaitu present tense atau sekarang. Oke? Nah, untuk yang kedua menggunakan imperatif atau perintah. Biasanya seperti ini. Put some water. Don't mix atau dan yang lainnya. Oke? Nah, untuk ciri yang ketiga adalah menggunakan action verb atau kata kerja yang melakukan sesuatu tindakan. Misalkan wrap it atau cut into two piece. Misalkan seperti itu ya. Dan untuk selanjutnya menggunakan sequence atau orders, kata penghubung. Contohnya seperti after that, then, setelah itu, nah, kemudian, then, and, dan, seperti itu, ya. Untuk ciri yang terakhir yaitu menggunakan temporal conjunction. Misalkan seperti ini. First, yang pertama, put some water. Masukkan beberapa air. A second, third, dan selanjutnya. Oke? Nah, untuk social function-nya sendiri untuk apa sih, Uncle? Di social function dari prosedur teks itu sendiri adalah to inform or describe how to make or do something to the readers, yaitu untuk memberikan informasi atau mendeskripsikan bagaimana sih cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu kepada pembaca. Ya, sampai di sini paham? Oke, bagaimana kalau kita langsung ke contohnya, oke? Oke, berikut ini untuk contoh dari prosedur teks how to make bergedel tempe. Nah, coba perhatikan judul tersebut. Kira-kira goals dari teks ini adalah apa sih?
Ya, membuat perkedel tempe. Jadi, judul itu sudah termasuk dalam goals atau aim, oke? Nah, untuk selanjutnya yaitu the ingredients or materials. Nah, ini adalah bagian di mana ingredients atau materials ya, atau bahan-bahan yang dibutuhkan. Ada apa saja sih bahan yang dibutuhkan? Yang pertama adalah 150 grams tempe, of course ya. Bahan yang utama adalah pasti tempe. Yang kedua adalah 1 tablespoon flour, 1 sendok tepung. Oke, dan selanjutnya adalah 1 egg, 1 butir telur. Dan yang berikutnya adalah 1 spoon Royco. Jadi kita menggunakan Royco di sini ya untuk penyedapnya. Dan yang berikutnya adalah 1 cup vegetable oil untuk menumis pastinya ya, yaitu oil atau minyak goreng. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu steps atau how to make a perkedel tempe. Kita masuk ke dalam step atau langkah atau cara bagaimana cara membuat perkedel tempe. Oke, first mash the tempe with a fork. Yang pertama adalah hancurkan tempe menggunakan garpu. Nah, put the mashed tempe into bowl and mix with the flour and Royco. Nah, coba perhatikan di sini kita tadi ada kata perintah yaitu put atau atau dalam ciri-ciri tadi ya termasuk dalam imperatif. Oke? Nah, selanjutnya followed by an egg, diikuti dengan sebuah telur. Jadi setelah kita masukkan tempenya ke dalam tepung, kita tambah Royco dan juga kita ikuti dengan sebuah telur. Nah, selanjutnya shape the tempe into the size of golf ball. Jadi bentuk tempe menjadi seperti bola golf. Oke? And flatten a little with a fork. Jadi bentuk tempe tersebut menjadi kecil-kecil atau pipikan menggunakan garpu ya. Oke. And then heat the vegetable oil in a medium flame. Jadi panaskan minyak dalam api yang sedang saja ya. Selanjutnya, then when the oil is hot, drop the tempe into the oil. 5 or 6 at the time. Jadi setelah minyaknya itu panas, masukkan tempe ke dalam minyak tersebut, 5 atau 6 dari tempe tersebut ya. Dan selanjutnya fry until golden brown on both side. Jadi selanjutnya goreng sampai emas kecoklatan seperti sampai keemasan gitu ya. Dan pastikan kedua sisinya sama rata. Oke? Drain on the overburned paper and serve hot with chili or sauce. Jadi kalau sudah matang silakan ditiriskan dan perkedel tempe hangat sudah siap untuk disajikan. Bisa disajikan dengan cabai ataupun saus. Oke? Nah, gampang kan tentunya? Alright, itu tadi contoh dari prosedur teks dan juga penjelasan dari Uncle. Semoga apa yang Uncle jelaskan hari ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan kalian. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Oke? Kalau kalian suka, jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian juga agar kita selalu berbagi ilmu bersama. I think it's enough for today. Thank you for the attention. See you on the next videos.